Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMP Negeri 5 Kota Serang. Bertemu lagi dengan saya Gofar Ismayaji, guru Ilmu Pengetahuan Sosial SMP Negeri 5 Kota Serang. Saat ini kita masih dalam pembahasan yaitu masa praaksara. Sebelum kalian membahas lebih jauh terkait tentang masa praaksara, sebenarnya kalian sudah tahu belum apa yang dimaksud dengan masa praaksara? Masa praaksara itu terdiri dari dua kata, pra dan aksara. Pra artinya adalah belum dan aksara adalah tulisan. Jadi praaksara adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Atau dalam bahasa lain juga disebut sebagai masa nirleka atau zaman nirleka. Nir artinya itu tidak ada dan leka itu tulisan. Jadi nirleka itu diartikan sebagai tidak ada tulisan. Masa di mana belum ditemukannya tulisan. Sekarang kita masuk ke pembahasan masa praaksara. Tentu kalian sudah membaca buku kalian dan sekarang kita akan membahas lebih jauh tentang periodisasi masa praaksara. Dalam ilmu geologi, pembagian masa praaksara itu terbagi dari beberapa zaman. Yang pertama itu disebut dengan zaman Arkaikum atau disebut juga zaman Azaikum, di mana zaman ini berlangsung 2500 juta tahun yang lalu, di mana pada masa ini bumi masih sangat panas dan belum ada kehidupan di dalamnya. Dan kemudian zaman yang kedua itu disebut sebagai zaman Paleozoikum, di mana pada zaman ini makhluk hidup mulai tumbuh atau mulai hidup, tapi makhluk hidup yang berukuran kecil dan makhluk hidup yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, ada ikan dan ada juga amfibi. Masa ini berlangsung sekitar 340 juta tahun yang lalu. Kemudian kita masuk ke zaman berikutnya, itu ada zaman yang disebut sebagai zaman Mesozoikum. Zaman Mesozoikum itu berlangsung sekitar 160 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini sudah mulai muncul hewan-hewan besar yang berukuran besar yang kemudian kita kenal sebagai dinosaurus. Banyak sekali dijumpai dinosaurus pada zaman ini, sehingga pada zaman ini disebut sebagai zaman reptil. Kemudian kita lanjut ke zaman yang berikutnya, yaitu ada zaman Neozoikum. Zaman Neozoikum terbagi menjadi dua, yaitu zaman Tersier dan zaman Kuarter. Zaman Tersier itu ditandai dengan punahnya makhluk-makhluk besar tadi, dinosaurus tadi, dan diganti dengan mamalia-mamalia besar yang menyusui, atau hewan-hewan yang menyusui. Nah, kemudian kalau di zaman Kuarter itu menjadi zaman yang penting, berlangsung sekitar 3 juta tahun yang lalu, ya. Kenapa penting? Karena pada zaman ini manusia mulai ada. Oke, kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu pembagian zaman menurut arkeologis atau periodisasi secara arkeologis. Secara arkeologis, masa praaksara dibagi menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu itu terbagi menjadi beberapa zaman. Yang pertama itu disebut sebagai zaman Paleolitikum, di mana pada zaman Paleolitikum ini manusia purba membuat alat-alat dari batu tapi masih sangat kasar, misalkan kapak primbas dan alat serpih. Kebudayaan pada masa Paleolitikum itu terbagi menjadi dua, yaitu kebudayaan Ngandong dan kebudayaan Pacitan. Kebudayaan Ngandong dicirikan dengan alat-alat yang terbuat dari tulang, sedangkan kebudayaan Pacitan itu dicirikan dengan alat-alat yang terbuat dari batu. Dan setelah itu pada zaman batu itu dilanjutkan dengan masa Mesolitikum.
Masa Mesolitikum itu dicirikan dengan alat-alat yang dibuat oleh manusia purba itu sudah lebih halus dibandingkan dengan pada masa Paleolitikum. Contohnya adalah kapak Sumatera atau pebble. Dan kita ketahui pada masa Mesolitikum manusia purba itu sudah semi menetap. Dia menetap di goa-goa atau disebut dengan abrisources. Dan kemudian dia sudah mengumpulkan makanan, kemudian pindah ke tempat yang lain, bisa di satu pantai ke pantai yang lain, sehingga dia meninggalkan satu sampah dapur yang disebut dengan Keukenmodinger. Kemudian kita masuk ke zaman berikutnya, yaitu zaman Neolitikum, di mana pada zaman Neolitikum ini alat-alatnya sudah lebih halus dibandingkan dengan zaman Mesolitikum. Misalkan alat-alatnya yaitu adalah kapak persegi dan kapak lonjong, di mana kapak persegi terbagi menjadi dua, yaitu berukuran besar dan berukuran kecil. Yang berukuran besar itu digunakan untuk mencangkul, dan yang ukuran kecil itu digunakan untuk tatah atau memahat, gitu ya. Kemudian setelah Neolitikum itu manusia purba masuk ke zaman Megalitikum. Zaman Megalitikum itu ditandai dengan manusia purba membuat bangunan-bangunan dari batu yang berukuran besar. Contohnya yaitu adalah menhir. Menhir difungsikan untuk menyembah roh-roh nenek moyang yang sudah meninggal. Kemudian ada lagi dolmen. Dolmen ini difungsikan sebagai pelinggih roh atau tempat menaruh sesajen. Kemudian ada peti batu, digunakan untuk menaruh mayat. Dan kemudian ada lagi waruga. Ada lagi kemudian sarkofagus. Hampir sama fungsinya, yaitu sebagai tempat untuk meletakkan atau menyimpan mayat. Kemudian ada lagi punden berundak, yaitu bangunan yang berundak-undak. Ya, ini bangunan suci yang digunakan oleh manusia purba untuk bersembayang gitu ya, untuk menyembah roh-roh nenek moyang. Kepercayaan manusia purba pada waktu itu ada animisme, dinamisme, totemisme. Animisme itu menyembah roh nenek moyang, dinamisme itu menyembah benda-benda yang dianggap keramat, dan totemisme itu adalah menyembah binatang-binatang yang dianggap keramat. Sekarang kita masuk ke zaman logam atau masa logam gitu ya. Zaman logam, di mana pada zaman logam ini manusia purba sudah bisa membuat alat-alat yang terbuat dari logam. Di antara alat-alatnya itu antara lain adalah nekara, moko, kemudian kapak corong, kemudian kapak sepatu, kemudian beberapa perhiasan atau manik-manik. Yang ini menjadi kemajuan cara berpikir manusia purba dalam membuat alat-alatnya. Yang pertama dari batu, kemudian selanjutnya seiring perkembangan pengetahuannya dia bisa membuat alat dari logam. Oke, sekarang kita masuk ke periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Yang pertama itu masa berburu dan mengumpulkan makanan. Harus kita ketahui, pada masa berburu dan mengumpulkan makanan ini terbagi menjadi dua masa, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana dan masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Yang tingkat sederhana, manusia purba pada waktu itu berpindah-pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain untuk mencari sumber makanan. Nah, misalkan manusia purba ke tempat A mencari makanan. Di tempat A itu ketika habis makanannya, dia pindah ke tempat B. Dan di tempat B ketika habis pindah ke tempat C. Begitu seterusnya. Itu mengumpulkan makanan. Dan masa ini itu berlaku pada zaman Paleolitikum. Kehidupan manusia berpindah-pindah atau nomaden itu pada masa Paleolitikum.
Kemudian ada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, manusia purba sudah tinggal di goa-goa dan sudah bisa bercocok tanam tapi masih sangat sederhana. Ya. Tadi sudah kita bahas di masa Mesolitikum tadi, manusia purba hidup di goa-goa, menetap, kemudian pindah lagi ke goa yang lain untuk perlindungan diri dan mencari lahan yang subur gitu ya. Jadi tidak menetap dalam waktu lama, dia hanya semi menetap saja, dari satu tempat pindah ke tempat lain. Nah, itu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Kemudian kita masuk ke masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam itu ditandai dengan manusia purba sudah memiliki kecerdasan, sudah memiliki kemampuan untuk bercocok tanam di satu lahan, bisa mengolah alam, sehingga dia tidak perlu pindah ke tempat yang lain. Dan manusia purba masa bercocok tanam ini sudah bisa beternak, sudah memiliki hewan ternak. Nah, kemudian lanjutnya dari masa bercocok tanam yaitu disebut dengan masa perundakian. Kita ketahui manusia purba kecerdasannya terus terus mengalami proses kemajuan. Setelah dia itu bercocok tanam dan menetap, kemudian pada masa perundakian ini dia memiliki kemampuan-kemampuan yang sudah terplot-plotkan. Misalkan ada yang jadi petani, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi pengrajin, memiliki keterampilan membuat gerabah, membuat alat-alat yang lain, sehingga pembagian kerja menjadi jelas. Dan pada masa ini manusia purba sudah mulai melakukan barter antara manusia satu dengan yang lain, sudah saling berkomunikasi dan melakukan barter satu dengan yang lain. Misalkan petani itu bisa menanam jagung, dia pengen ikan, dia harus ke laut gitu ya, ke pantai, bertukar antara jagung dan ikan, antara petani jagung dengan nelayan, itu saling bertukar, itulah barter. Nah, pada zaman ini sudah berlaku yang seperti itu. Nah, sekian anak-anak sekalian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan nanti tulis pertanyaan kalian di Google Form yang saya share lewat WhatsApp. Tetap di rumah dan jaga kesehatan, serta ikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan terapkan 3M.